Pandemi COVID-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdampak terhadap sektor dunia usaha. Tak sedikit dunia usaha yang terpuruk. Kendati demikian, masih ada dunia usaha yang tetap bergeliat di tengah pandemi, yakni dunia usaha bidang pertanian hortikultura. Sedikitnya 65 kelompok tani dampingan Yayasan Bina Tani Sejahtera atau YBTS dan 50 kelompok replikasi pada sejumlah wilayah desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan mampu membuktikan bahwa usaha pertanian yang ditekuni tetap bertahan bahkan terus berkembang di tengah pandemi COVID-19. Dari berbagai jenis usaha sayur-sayuran dan buah, pendapatan petani terus meningkat seiring permintaan pasar. Simon Neolaka, Ketua Kelompok Tani Tahatoen Desa Kuatae, Kecamatan Kota Soe mengakui, berkembangnya usaha pertanian tersebut tak lepas dari pendampingan teknis budidaya dan penguatan kapasitas secara rutin dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Bahkan usaha kelompok taninya terus berkembang sekalipun harus menghadapi situasi pandemi. Pembawa berkat, pembawa kesejahteraan bagi kami petani. Yang dulu belum tahu, sekarang jadi tahu. Ya. Dulu kami tanam sayur daun, sekarang karena lewat pendampingan kami mengerti dan tahu, kami tanam sayur buah. Terbukti ada perubahan banyak. Mulai dari setiap orang 5 beden sekarang bahkan lewat 10 beden ada peningkatan. Saya sebagai ketua senang. Ini lebih bagus, ini penghasilannya lebih meningkat. Ternyata administrasi itu penting juga bagi kelompok. Iya, harus ada rencana tertulis apa yang harus kita buat ke depan usaha kita. Kalender tanam, kalender pasar. Seminggu atau setiap hari di pasar sudah tahu keadaan pasar, permintaan pasar. Jadi di musim kemarau kita sudah tahu, oh harga sayuran nanti ada peningkatan. Persiapan kami, rencana usaha kami dari bulan Agustus hingga pada Desember, Januari itu pasti kami akan untung. Sementara Kepala Desa Noemeto Risontaopan mendukung usaha pertanian hortikultura di wilayah desa setempat. Bahkan untuk mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat, dirinya mendorong badan usaha milik desa atau BUMDes untuk memfasilitasi distribusi hasil produksi petani setempat. Mau berhasil, salah satu jenis potensi yang dikembangkan adalah sayur dan buah. Kalau pemasaran kami di desa untuk sementara waktu kami punya strategi dan ada siapkan pasar. Jadi produksi sayur dan buah dari kelompok tani karena hasil pelatihan motivasi dari YBTS dan Karina Jogja kami sudah bisa dapat baca pasar. Dengan membenahi petani, melatih petani sampai buat analisa usaha tani untung rugi, bahkan sudah pelatihan sampai bisnis plan. Belanja sayur, telur, ikan, beras, dan lain-lain dari Sekretariat BUMDes. Ini pasar. Hal senada juga disampaikan anggota DPRD TTS Zeneo Nufa. Baginya, DPRD secara kelembagaan tetap mendorong pemerintah dan mitra kerja lembaga perbankan agar memfasilitasi petani dari sisi permodalan. Tujuannya agar usaha bidang pertanian tidak harus terpuruk karena minimnya modal usaha, tapi terus berkembang sekalipun di tengah pandemi. Saya pikir bahwa kita masyarakat ini tidak luput dari utang lunas. Yo mau ke Tiffany pinjam Dari sisi fungsi tugas kami di DPR ini, kan kita saling mendukung untuk pinjaman itu menjadi motivasi kita bekerja. Apa yang dibutuhkan oleh Bapak Mama di tingkat individu dan kelompok dan masyarakat dalam pertanian atau hal-hal lain, bisa kita bekerja sama untuk bisa saling membantu. Jadi KUR ini program pemerintah, dia punya bunga itu disubsidi, dalam artian bunga sebagian itu dibayar pemerintah. Bunganya 0,3% menurun, jadi misalnya Bapak dong pinjam 10 juta, saat bulan ini setor, dan dia turun anggaplah jadi 9.500.000, bunganya dikali lagi dengan yang
sisa pinjaman itu. Jadi menurun sampai yang paling kecil. Target KUR nih 80% harus di sektor pertanian dan produksi. 20% tuh yang larinya ke perdagangan. Sebelum tomat ini kami panen, Pak, kami beberapa orang jalan keliling pasar cari tahu harga. Setelah itu di pasar Kapan dan di pasar Soeh harga sama. Akhirnya kami cocokkan dengan kawan-kawan kelompok yang mereka bawa hasil sendiri di Kupang. Kami cocokkan harga dengan di sana juga sama. Akhirnya kami sepakat berikan harga di sini sama dengan harga di sana juga. Petani muda asal desa Oel Bubuk, Kecamatan Molo Tengah, Maya Lasveto, mengaku menggeluti usaha pertanian hortikultura dan menjadikannya sebagai investasi masa depan. Kalau dulu masih kecil, biasa kalau mama dan papa datang di kebun, biasa suka ajak kami anak-anak ikut di kebun. Datang nanti kalau bapak dan mama suka kerja, suruh kami lihat bapak dan mampu cara kerja itu ke mana. Supaya kami ke depan bisa ikut tanam sayur, tanam jeruk. Hasil yang sudah saya rasakan itu biaya sekolah SD sampai sudah kuliah. Kalau tidak mau tanam, terus biaya hidup sehari-hari mau ambil dari mana? Petani sukses itu dia tetap tanam, menjual untuk dapat uang untuk masa depan. Kalau hasil sudah berkurang, itu penghasilan dari labu Jepang sama jeruk. Kalau biasanya kalau kami tidak punya uang itu di bulan, kayaknya 1 bulan saja. 1 bulan saja itu kami merasa susah karena di bulan panas yang September, Oktober itu. Tapi kalau September, Oktober, kalau kami sudah tanam ke bonci, siram lagi untuk bulan panas, berarti dia sudah bisa panen. Secara terpisah, Koordinator Yayasan Bina Tani Sejahtera Kabupaten Timor Tengah Selatan Junike Susan Medah menjelaskan, secara nasional, pertumbuhan sektor pertanian mengalami peningkatan sebesar 16% di masa pandemi COVID-19. Khusus kelompok tani dampingannya BTS dan Yayasan Karina Unit PFR Yogyakarta kata Nike sapaan akrabnya bahwa dalam kurun waktu 1 tahun pandemi COVID-19, pendapatan kelompok tani dampingannya BTS mengalami peningkatan signifikan dan menyentuh angka 50%. Sedangkan pertambahan luas lahan juga mengalami kenaikan di atas 65%. Menurut Nike yang memiliki jam terbang tinggi di dunia LSM khusus pendampingan di sektor pertanian ini bahwa dengan potret yang ada, pandemi COVID-19 tidak berpengaruh buruk terhadap sektor pertanian, khususnya petani horti di wilayah kabupaten setempat. Kita memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pertanian khususnya sayuran yang dilakukan oleh petani dan kelompok tani ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya tujuannya dari awal kita intervensi, petani itu mengalami peningkatan produksi dan juga memperluas luas lahan. Nah, kalau kita lihat COVID sejak tahun lalu Maret 2020 hingga sekarang ini, di mana YBTS tetap melakukan intervensi terhadap kegiatan-kegiatan pertanian, ini sebenarnya tidak ada perubahan apapun yang diakibatkan karena COVID. Kalau kita lihat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan YBTS, sejauh YBTS melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan sekitar 65 kelompok tani dan ada sekitar 50 kelompok replikasi, ini semua mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Bahkan kalau dalam kegiatan-kegiatan jaringan yang sudah digagas oleh YBTS dan selalu ada pertemuan reguler bersama, kita lihat bahwa para petani justru semakin bergairah dalam melakukan penjualan-penjualan produk di mana mereka saling menghubung satu dengan yang lain untuk memastikan harga yang pantas untuk mereka bisa dapat pada setiap komoditi. YBTS sendiri menjamin bahwa dalam implementasi proyek selama masa COVID 1 tahun ini
Justru di pendapatan petani itu mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan. Dia berada di angka 50% kenaikan pendapatan. Sedangkan kalau luas lahan sendiri di wilayah intervensi YBTS, kita juga melihat bahwa peningkatan luas lahan petani itu mencapai di atas 65%. Artinya bahwa COVID ini tidak saja memberikan pengaruh. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten TTS, Otniel Neonane. Menurut Otniel, di masa pandemi sektor pertanian tetap bertahan, bahkan mengalami pertumbuhan yang signifikan dari sisi produksi dan luas lahan. Di Kabupaten TTS, produksi pertanian khusus komoditi jagung dan padi terjadi overproduksi. Sektor pertanian tidak ikut terpuruk, justru semakin meningkat tanam bahkan panen. Ya, jadi saya kira ini hal yang kita alami, yaitu di sektor pertanian khususnya. Ya, memang dorong Pak Bupati juga supaya kita genjot sektor pertanian. Padi jagung kita masih over. Nah, belum kita aneka tanaman yang lain, umbi-umbian, kacang-kacangan, termasuk tanaman yang lain, pisang dan sebagainya. Kita masih over, kita masih lebih. Tim KLTV News OE mewartakan.